Bab 556, mungkin seorang master pedang. Dia benar-benar mati, begitu saja. Itu Martial Dragon, bagaimana mungkin seseorang bisa membunuhnya dengan satu pukulan? Kapan NPC menakutkan itu muncul? Petik 2. Untuk sementara waktu, para manajer tingkat atas dari berbagai guild yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Komandan. Kematian mendadak Martial Dragon menghentikan momentum naik anggota Dragon Phoenix Pavilion yang dingin. Sebagai komandan Legiun Naga Perang, naga bela diri tidak pernah mati, bahkan sekalipun, sejak ia memasuki domain dewa. Bahkan Hell Mode Tim Dungeons tidak bisa mengakhiri hidupnya. Para elit Pavilion Naga Phoenix dan anggota Legiun Perang Naga sangat mengagumi naga martial, menggunakan dia sebagai panutan mereka. Orang bisa mengatakan bahwa Martial Dragon adalah simbol dari War Dragon Legion, serta tulang punggung Legion itu. Sekarang tulang punggung mereka tiba-tiba menghilang, bahkan anggota War Dragon Legion tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Martial Dragon akan mati. Seolah menambahkan penghinaan pada cedera, dia adalah korban dalam perang penghancuran terhadap persekutuan kecil. Api hitam terkutuk itu. Dia benar-benar memiliki kartu truf tersembunyi lainnya. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Kaisar Sembilan Naga ketika dia menatap si Feng. Namun, bahkan jika kamu mendapat bantuan dari level 40 tingkat 2 NPC, kamu semua masih akan mati hari ini. Paman Chen, pergilah ke medan perang dengan naga darah. Jangan biarkan Black Flame lolos bagaimanapun caranya. Hal yang sama berlaku untuk NPC tier 2 itu. Petik 2. Martial Dragon terkenal di seluruh dunia game virtual. Dia praktis identik dengan Pavilion Naga Phoenix dan juga bukti kekuatan Pavilion Naga Langit. Namun, sekarang, Martial Dragon benar-benar terbunuh dalam perang dengan persekutuan kecil seperti Zero Wing. Jika berita tentang masalah ini menyebar, kerusakan reputasi Pavilion Naga Phoenix akan sangat parah. Pada saat ini, satu-satunya cara untuk menebus reputasi Pavilion adalah dengan menyerahkan Zero Wing sepenuhnya ke dalam sejarah dan membuat semua orang tahu apa konsekuensinya untuk membuat marah Dragon Phoenix. Pavilion. Saat ini, Zero Wing hanya memiliki sejumlah kecil anggota yang masih hidup. Di sisi lain, Pavilion Naga Phoenix hanya menderita kerugian minimal di antara para ahli utamanya. Meskipun tier 2 NPC perkasa, untungnya, itu hanya level 40 NPC, kira-kira setara dengan level 40 Lord. Dengan jumlah ahli di Legiun Naga Perang, mereka dapat dengan mudah mengalahkan dewa level 40. Dipahami, pria tua itu berbicara ketika Paman Chen membungkuk dan pergi. Dari sudut pandang orang luar, Paman Chen ini hanyalah kepala pelayan Nine Dragons Emperor. Namun, setiap manajer atas di Pavilion Naga Phoenix tahu bahwa lelaki tua dengan rambut putih penuh ini bukan hanya kepala pelayan Nine Dragons Emperor. Dia adalah orang ketiga yang memerintahkan Legion Naga Perang, Naga Debu. Namun, detail ini adalah sesuatu dalam catatan sejarah. Saat ini, kebanyakan orang sudah lama lupa bahwa pria tua bernama Paman Chen ini adalah Naga Debu yang maha kuasa di masa lalu. Ketika War Dragon Legion menerima perintah, mereka segera menjadi hiruk-pikuk. Mereka tidak lagi peduli menargetkan para elit dari Zero Wing. Sebaliknya, ratusan dari mereka mengelilingi si Feng dan layang-layang. Setiap satu dari ratusan pakar ini adalah level 27 atau lebih tinggi, dan mereka semua mengenakan peralatan tingkat atas. Selain itu, di level ini, sebagian besar pemain memiliki setidaknya beberapa peralatan dengan atribut level abaikan. Dengan kata lain, anggota War Dragon Legion tidak perlu khawatir tentang penindasan level saat melawan layang-layang NPC level 40. Biasanya, anggota War Dragon Legion bisa mengalahkan Lord Field level 40 hanya dengan satu tim beranggotakan 20 orang. Sementara itu, ratusan dari mereka hadir sekarang. Blood Dragon, pemimpin cabang Pavilion Naga Phoenix, dan Dust Dragon, mantan komandan Legion Naga Perang, bahkan memimpin legioner secara pribadi. Bahkan jika musuh adalah ketua tertinggi level 40, mereka masih bisa mengalahkannya.
Hahaha, Black Flame pasti akan mati kali ini. Daripada memberikan pukulan pada momentum Pavilion Naga Phoenix, dia malah membuat Pavilion semakin marah. Feng Xuanyang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkekeh ketika melihat adegan ini. Tidak hanya dia dikelilingi oleh begitu banyak ahli tingkat atas, tetapi dia juga tidak dapat menggunakan keterampilannya. Jika kami Seven Ghost berada dalam situasi seperti itu, kami masih akan menghadapi penghancuran bahkan jika kita semua bekerja bersama, komentar Third Ghost. Semua orang pada awalnya sudah takut dengan Martial Dragon. Sekarang mereka melihat adegan ini. Mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya Pavilion Naga Phoenix. Kekuatan sejati Pavilion Naga Phoenix terlalu kuat. Itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita lawan dengan persatuan tingkat pertama. Sepertinya aku harus membuat beberapa perubahan pada rencana pengembangan kami di masa depan. Petik 2. Galaxy Pass merasa tidak berdaya ketika dia melihat anggota War Dragon Legion yang penuh sesak. Pakar papan atas adalah individu yang jarang akan dihadapi oleh persekutuan besar. Namun, Pavilion Naga Phoenix sebenarnya berhasil mengirim ribuan dari mereka. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang mungkin bisa menentang Pavilion? Galaxy Pass bahkan memvisualisasikan Star Alliance berada di tempat Zero Wing sekarang. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa Star Alliance tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada Zero Wing. Dengan kata lain, belum lagi Pavilion Phoenix dari Pavilion Naga Phoenix, hanya Pavilion Naga Surgawi saja sudah cukup untuk memusnahkan Star Alliance. Kesenjangan antara guild kelas 1 dan guild kelas super tidak ada harapan. Pemimpin persekutuan, lihat, api hitam telah mulai mengambil tindakan. Mata ungu, yang berdiri di samping Galaxy Pass, memanggilnya ke pertempuran yang sedang terjadi. Kehancuran Zero Wing tidak bisa dihindari. Satu-satunya hal yang layak diperhatikan sekarang adalah melihat berapa banyak ahli api naga Legiun Perang Hitam yang akan bunuh. Seperti untuk melarikan diri, itu praktis tidak mungkin. Sebagai pemimpin persekutuan, jika Black Flame meninggalkan persembunyiannya di guild untuk melarikan diri, dia hanya akan mengubah dirinya menjadi bahan tertawaan. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah bertarung sampai akhir yang pahit. Entah dia selamat dengan memaksa musuhnya mundur, atau dia binasa bersama dengan persekutuannya. Tidak ada opsi ketiga. Tanpa ragu, Si Feng, bersama dengan layang-layang, berlari langsung menuju pasukan ahli yang akan datang. Mereka tidak repot-repot mengambil rute bundaran untuk melakukan perang gerilya. Apakah api hitam ini hilang akal? Galaxy Pass menyaksikan pola gerakan Si Feng dengan sangat bingung. Ketika musuh memiliki keunggulan dalam jumlah, seseorang biasanya akan menerapkan taktik tabrak lari untuk menghindari membiarkan musuh mereka mengelilingi mereka sepenuhnya. Menerapkan taktik gerilya seperti itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa, terutama ketika kekuatan tempur seseorang secara signifikan lebih unggul daripada musuh. Namun, Si Feng benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerbu ke dalam pengepungan musuh. Dia hanya mencoba untuk membuat dirinya terbunuh. Karena kamu ingin mati, biarkan aku mengabulkan keinginanmu itu. Blood Dragon mengungkapkan cemoohan yang menyeramkan. Kembali ketika gulungan kutukan digunakan, dia telah berada di luar radius efektif keturunan Dewa Kegelapan. Oleh karena itu, ketika Blood Dragon hanya 30 meter jauhnya dari Si Feng, dia segera mengaktifkan cas. Dia kemudian mengangkat pedangnya, mengaktifkan Heavy Chop saat dia mengayunkan senjata ke Si Feng. Sementara itu, Dust Dragon, yang berada agak jauh, juga menggunakan cas. Dia telah mengatur skillnya dengan sempurna sehingga dia akan tiba sesaat kemudian dari Blood Dragon, mencegah Si Feng memblokir kedua serangan mereka. Di domain dewa, meskipun seseorang mungkin tampak tua, tubuh mereka dalam permainan tetap kuat. Oleh karena itu, tidak ada banyak perbedaan antara kekuatan tempur Dust Dragon saat ini dan kekuatan tempurnya kembali ketika dia masih di masa jayanya. Sebaliknya, pengalaman tempurnya jauh melebihi orang biasa. Dia seperti fosil hidup dari dunia game virtual. Dia telah lama mencapai ranah kesempurnaan dalam kendali dan penggunaan teknik. Ingin mati?
Si Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat dua orang dengan cepat mendekatinya. Kite bukan NPC biasa. Dia adalah personal guard berperingkat Dark Gold, dan dia bisa dengan mudah mengalahkan pemain dari level dan tier yang sama. Ketika Kite masih menjadi pendekar pedang tingkat 1, dia sudah mampu bertarung melawan ketua tertinggi tingkat yang sama. Bertanding melawan level yang lebih tinggi mungkin cerita yang berbeda, tetapi dengan kekuatannya kembali ke Master Pedang Tier 2, dia bahkan bisa bertempur kaki dengan Tuan Agung level 40 sekarang. Apa yang diisyaratkan oleh pemimpin besar tingkat 40? Bos terakhir dari ruang bawah tanah mode neraka tim neraka level 20 yang terdiri atas 100 orang hanyalah Tuan Agung tingkat 20. Tapi sampai sekarang belum ada satu orang pun yang cukup berani untuk menantang monster seperti itu. Di lapangan, Great Lord level 40 akan memusnahkan tim 1000 orang pemain level 40, belum lagi tim 100 orang. Sementara itu, War Dragon Legion hanya terdiri dari beberapa ratus pemain. Selain itu, tidak satu pun dari mereka yang hampir mencapai level 40. Mereka juga tidak memiliki peralatan level 40 tingkat atas. Namun, mereka masih berani datang menyerang. Kecerobohan mereka membuat Si Feng terdiam. Jika dia benar-benar harus menggambarkan mereka, dia akan mengatakan bahwa mereka sangat berani. Saat Blood Dragon dan Dust Dragon datang bergegas, Kite bergerak di depan Si Feng. Master Pedang lalu mengayunkan pedangnya ke bawah pada dua agresor. Seketika, puluhan bilah angin menghantam Blood Dragon dan Dust Dragon dari semua sisi. Dalam sekejap mata, kedua bersek itu berbaring di tanah, sudah mati. Bab 557, kualifikasi untuk menjadi tuan besar. NPC macam apa ini? 9 naga kaisar melonjak dari kursinya begitu dia melihat naga darah dan naga debu terbunuh seketika, ekspresi terkejut terpampang di wajahnya. Tidak ada yang memiliki pemahaman yang lebih baik daripada dia tentang kekuatan Blood Dragon dan Dust Dragon. Meskipun mereka berdua bukan tandingan Martial Dragon, tidak ada yang cenderung cocok dengan mereka ketika mereka berdua bekerja bersama. Bahkan ketua tertinggi level 40 tidak akan bisa membunuh mereka berdua dalam satu serangan. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa NPC ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga pemain tidak punya cara untuk melawannya. Layang-layang, bunuh mereka semua. Jangan biarkan hidup. Si Feng tidak lagi menahan diri. Dia segera memerintahkan Kite untuk memulai pembantaiannya. Di masa lalu, Kite diberi judul Windbreaker. Di seluruh domain dewa, sangat sedikit pengawal pribadi yang memiliki gelar. Namun, judul itu sendiri hanyalah sebuah judul. Itu tidak memberikan bonus atribut atau berkontribusi pada peningkatan kekuatan tempur pengawal pribadi. Namun, memiliki judul menandakan bahwa NPC bukan kelas biasa tapi kelas tersembunyi. Beberapa kelas tersembunyi lemah, sementara beberapa kuat. Windbreaker pasti di peringkat dalam peak classes. Selain itu, sebagai personal guard, Kite sendiri juga memiliki potensi pertumbuhan yang menakutkan. Karenanya, layang-layang menjadi praktis tak terkalahkan saat melawan musuh dari level dan tier yang sama di masa lalu. Di masa lalu, pemain lifestyle yang memiliki Kite mengandalkan pengawal pribadi ini untuk menjadi eksistensi yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun di domain God. Bahkan Super Guild tidak ingin menyinggung pemain gaya hidup ini dengan santai. Bagaimana dengan sekarang? Saat itu, bahkan seorang pemain lifestyle telah berhasil memelihara Kite menjadi tier 5 Sword Saint yang mampu mengalahkan pemain tier 5 atau NPC. Sementara itu, dalam kehidupan ini, Si Feng adalah orang yang memelihara layang-layang. Si Feng tidak hanya bisa memberikan dukungan finansial yang lebih besar, tetapi potensi pertumbuhan Kite saat ini juga lebih tinggi daripada yang dia miliki di masa lalu. Sekarang, berurusan dengan pemain dari level dan tier yang lebih rendah praktis merupakan permainan anak-anak untuk Kite. Setelah layang-layang menerima perintah Si Feng, ia berubah menjadi badai yang menyapu seluruh anggota Legiun Naga Perang. Warrior Shield dan Guardian Knights of the War Dragon Legion buru-buru berlari ke garis depan, mencoba untuk memblokir serangan layang-layang. Sayangnya bagi mereka, Kite terlalu cepat.
Dengan lompatan sederhana, dia tiba di belakang Shield Warriors dan Guardian Knights. Dia kemudian menggunakan skill tier 2, Wind Ferret, mengirim semua pemain dalam jarak 30 yard terbang ke udara. Pada saat berikutnya, Kite mulai mengacungkan pedangnya, menembakkan ratusan bilah angin keluar seperti bunga lotus yang menembus tubuh para pemain yang menggantung di udara. Meskipun para pemain ini adalah Shield Warriors dan Guardian Knights, HP mereka masih turun ribuan. Dalam sekejap mata, 6.000 atau 7.000 HP mereka gagal, meskipun beberapa yang beruntung berhasil selamat dari rentetan serangan layang-layang. Namun, karena mereka terlalu tinggi di udara, ketika mereka mendarat di tanah, jatuhnya mengambil untai terakhir dari HP. Hanya sesaat, War Dragon Legion telah kehilangan puluhan anggota. Melihat adegan ini di mana para pemain jatuh ke tanah seperti pangsit, satu demi satu, semua orang benar-benar terpana. Tidak ada yang membayangkan bahwa NPC Tier 2 sebenarnya bisa sekuat ini. Selain itu, selain dari dia yang kuat, bahkan teknik tempur Kite lebih kuat daripada banyak ahli. Windbreaker memang luar biasa. Tidak heran dia bisa berurusan dengan begitu banyak pemain Tier 5 seolah-olah mereka adalah anak kecil di masa lalu. Hanya pemain Tier 6 God peringkat yang mampu menekannya. Si Feng senang dengan kinerja layang-layang. Ketika datang ke teknik, memang ada pemain yang bisa melampaui Kite. Sayangnya, prasyarat untuk kemenangan ini adalah bahwa kata pemain itu mirip dengan Martial Dragon, seorang ahli tiada taraf yang telah mencapai kontrol 100% atas tubuhnya sendiri. Namun, bahkan di seluruh domain dewa, para pakar seperti itu jarang ditemukan seperti bulu burung Phoenix. Selain itu, bahkan jika seorang pemain lebih unggul dari layang-layang dalam hal teknik tempur, sebagai NPC, layang-layang bisa sepenuhnya membanjiri pemain manapun ketika datang ke atribut. Di depan kekuatan absolut, segala macam tipu daya tidak berguna. Pada akhirnya, jumlah kekuatan yang bisa ditampilkan pemain melalui teknik mereka terbatas. Itu seperti bagaimana si Feng, meskipun tekniknya lebih rendah dari Martial Dragon, mampu menekan Berserker dengan mengandalkan atributnya. Hanya, dalam kasus Kite, NPC dapat mengalahkan Martial Dragon, karena atribut Kite adalah lompatan dan batas di atas bahkan si Feng. Kekuatan besar seperti itu sudah di luar kemampuan Martial Dragon untuk bertahan. Oleh karena itu, layang-layang dapat membunuh Martial Dragon dengan mudah sementara si Feng tidak bisa. Hanya sesaat, Zero Wing telah membuat komebak lengkap dari situasi yang sebelumnya tidak menguntungkan mereka. Bagi War Dragon Legion, yang memiliki jumlah anggota hanya 1.000, memiliki lebih dari 100 ahli yang terbunuh adalah kerugian yang signifikan. Yang terpenting, korbannya terus meningkat. Meskipun upaya 9 naga kaisar untuk menjinakkan layang-layang dengan mengirim lebih banyak pemain elit dan ahli, semua usahanya sia-sia. Dengan kecepatan, kekuatan, dan teknik Kite, setiap pemain yang belum mencapai kelas Tier 2 mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menunda dia. Kalau tidak, banyak guild dan super guild kelas 1 di masa lalu tidak akan terlalu membuatnya takut. Melihat bagaimana Kite dengan santai membantai para anggota Pavilion Naga Phoenix, para manajer tingkat atas dari berbagai perserikatan besar tercengang. Dengan NPC yang menjaga guild residence mereka, tidak ada guild yang mampu mengancam Zero Wing. Galaxy Pass bergumam sambil menatap Kite. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke si Feng, yang dengan santai mengamati pertempuran dari sela-sela, matanya dipenuhi dengan kekaguman dan iri hati. Meskipun status dari guild kelas 1 mungkin terlihat unggul, pada kenyataannya, ada kesenjangan besar antara guild kelas 1 dan guild super. Jika Star Alliance berhasil membuat marah Super Guild di masa depan, pengulangan adegan hari ini sangat mungkin terjadi. Namun, jika Star Alliance memiliki NPC seperti Kite yang menjaga guild residence-nya, pada saat itu, ia akan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Super Guild. Meskipun mereka masih tidak mampu memprovokasi Super Guild, mereka tidak lagi harus hidup dalam ketakutan seperti yang mereka lakukan saat ini. Selama kediaman persekutuan tetap, dan selama persekutuan masih memiliki sejumlah besar dana dan koin,
maka itu akan menjadi kecoa yang tidak akan mati. Di dunia game virtual, bukan yang kuat yang dianggap kuat. Sebaliknya, justru mereka yang berhasil selamat dan tidak takut pada musuh yang dianggap kuat. Bagaimanapun, hanya dengan bertahan hidup akan ada harapan. Seperti bagaimana Super Guild itu berhasil bertahan sampai sekarang. Di masa lalu, ada eksistensi yang jauh lebih kuat daripada Super Guild ini. Namun, pada akhirnya, bukankah mereka juga gagal? Sementara itu, meskipun Zero Wing masih lemah sekarang, itu sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa di domain dewa. Karena itu, bagaimana Galaxy Pass tidak mengagumi si Feng? Ungu, begitu kita kembali, segera gerakan seluruh geng. Star Alliance kami membutuhkan NPC seperti itu juga. Mata Galaxy Pass dipenuhi dengan keinginan ketika dia melihat Kite. Meham, mata ungu diam-diam mengangguk setuju. Namun, bukannya melihat layang-layang, dia saat ini fokus pada Aqua Rose. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Tanda hubung. Waktu perlahan berlalu. Medan perang tumbuh lebih intens dengan setiap momen yang berlalu. Saat ini, hanya sejumlah kecil pemain dari Zero Wing yang tetap hidup. Adapun pemain tier 1 paling berharga di guild, kurang dari 100 tetap hidup. Namun, kali ini Pavilion Naga Phoenix juga tidak bersenang-senang. Karena penampilan layang-layang ditambah dengan si Feng diam-diam membantu rekan-rekannya, jumlah War Dragon Legion turun tajam. Saat ini, kurang dari 400 legion tetap hidup. Mundur, kalian semua, mundur. 9 naga kaisar mengirim perintah kepada anggota Pavilion Naga Phoenix, tidak lagi sanggup menghadapi pertempuran ini. Pavilion Master, Zero Wing akan segera dihancurkan. Apakah kita benar-benar akan mundur sekarang? Kemarahan telah lama membanjiri banyak manajer atas Pavilion Naga Phoenix yang bertarung di medan perang. Gengsi dan reputasi Pavilion Naga Phoenix juga dipertaruhkan di sini. Bagaimana mungkin mereka rela mundur pada saat seperti ini? Aku bilang mundur, apa kamu tidak bisa mengerti itu? 9 naga dragons tiba-tiba berkata dengan nada rendah, suaranya yang suram merinding bahkan di sekelilingnya. Nine Dragons Emperor ingin melanjutkan pertempuran perang ini juga. Dia bahkan berharap bisa secara pribadi melangkah ke medan perang. Namun, dia adalah pemimpin kelompok. Dia perlu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Meskipun pihak mereka tampaknya masih memiliki keunggulan jumlah, pada kenyataannya, mereka sudah dirugikan. Jika situasi ini berlanjut, bukannya Zero Wing dihancurkan, mereka akan menjadi orang-orang yang menghadapi penghancuran total. Untuk memotong kerugian mereka, mereka tidak punya pilihan selain mundur sekarang. Dimengerti, mundur, semua anggota, mundur. Anggota Dragon Phoenix Pavilion hanya bisa menghela nafas kesedihan. Di bawah komando para manajer tingkat atas, mereka dengan cepat menarik diri dari persekutuan Zero Wing. Bab 558, setelah perang. Won, kami menang. Semua orang dari Zero Wing sangat bersemangat, dan mereka semua mulai bersorak keras satu demi satu. Sepanjang seluruh perang ini, tidak ada yang mengira mereka akan menang. Bahkan persekutuan besar yang menonton dari jauh sudah lama membuat persiapan untuk mengambil keuntungan dari kemalangan Zero Wing. Awalnya, selain Super Guild, tidak ada orang lain yang berani menentang Pavilion Naga Phoenix. Namun, mereka berani. Selain itu, mereka bahkan telah mengalahkan Pavilion Naga Phoenix. Mereka telah mencapai suatu prestasi yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh guild. Pavilion Naga Phoenix benar-benar dikalahkan, begitu saja. Berbagai geng besar yang menyaksikan pertempuran ini terdiam. Selain kaget, semua orang merasa takjub. Meskipun kekuatan Dragon Phoenix Pavilion luar biasa, pada akhirnya, semua pemain elit dan ahli tingkat atas yang menakutkan itu menderita kekalahan di tangan seorang penjaga NPC. Setelah kita kembali, kita harus fokus pada pengembangan penjaga persekutuan kita. Galaxy Pass memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya saat ia menyaksikan anggota yang mundur dari Dragon Phoenix Pavilion. Kekuatan sejati dari Super Guild adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh guild biasa untuk memahaminya.
Hanya persekutuan kelas 1 seperti mereka yang akan mengetahui beberapa rahasia tentang super persekutuan. Meskipun lawan Zero Wing telah mengalahkan kali ini bukanlah Super Guild, kekuatan Dragon Phoenix Pavilion sudah setara dengan Super Guild. Karena Zero Wing dapat mengusir serangan Pavilion, itu secara alami dapat mengusir serangan Super Guild juga. Kemungkinan besar, tidak ada seorang pun di seluruh domain dewa yang berpikir bahwa persekutuan pertama yang mampu bersaing dengan Dragon Phoenix Pavilion tidak akan menjadi persekutuan kelas 1 tetapi persekutuan yang baru didirikan seperti Zero Wing, sebagai gantinya. Namun, ini masih bukan bagian yang paling menarik. Bagian yang paling menarik adalah bahwa Zero Wing telah menunjukkan kepada semua orang hadir harapan untuk bertarung melawan Super Guild. Dalam game realitas virtual, hasil perang antara guild biasanya bergantung pada pemain. Namun, domain dewa berbeda. Di sini, penjaga NPC juga bisa menentukan hasil perang kelompok. Dengan kata lain, keuntungan yang dimiliki oleh Super Guild bukan lagi rintangan yang tidak dapat diatasi. Jika para pemain guild tidak bisa mengusir serangan, mereka bisa mengisi celah menggunakan NPC. Pada saat ini, Galaxy Pass bukan satu-satunya yang berencana untuk fokus merawat penjaga NPC-nya. Manajer tingkat atas dari berbagai guild besar juga memahami poin ini. Mereka semua memiliki gagasan untuk mengembangkan NPC mereka begitu mereka kembali. Selama guild residence mereka memiliki NPC seperti Kite yang melindunginya, maka guild residence mereka tidak akan bisa ditembus. Dengan begitu, mereka bisa mengabaikan super guild yang kuat itu. Mereka bisa mengembangkan serikat mereka sesuka hati mereka. Tanda hubung. Meskipun anggota Pavilion Naga Phoenix dengan cepat mundur, si Feng tidak punya niat untuk membiarkan mereka lolos. Sebagai gantinya, ia segera memperluas kemenangannya, membunuh sebanyak mungkin anggota Pavilion. Setiap pemain yang hadir adalah elit atau lebih. Kualitas peralatan yang mereka kenakan di tubuh mereka pergi tanpa berkata. Setiap kematian tambahan sama dengan mendapatkan peralatan lain yang bagus. Selama penarikan Pavilion Naga Phoenix, si Feng dan layang-layang berhasil membunuh beberapa ratus pemain lagi, memperoleh panen berlimpah. Terutama dari poin angkatan hidup yang dikumpulkan oleh Feng Feng. Sialan, hati 9 naga kaisar berdarah ketika dia melihat para elit persekutuannya dan para ahli legiun naga perang sekarat satu demi satu. Api hitam, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku pasti akan mengklaim hutang ini. Kamu tidak seberuntung lain kali kita bertemu. Petik 2. Setelah perang berakhir, anggota Zero Wing juga mulai mengumpulkan rampasan perang mereka. Kedua persekutuan telah menderita korban jiwa yang sangat besar dalam perang ini. Namun, selama pertempuran yang intens, tidak ada yang punya waktu untuk mengambil jarahan. Karenanya, banyak peralatan berserakan di tanah sekarang. Pemandangan ini membangkitkan keserakahan dan kecemburuan di banyak serikat yang menyaksikan. Namun, tidak ada satupun pemain guild yang berani mencuri beberapa peralatan untuk diri mereka sendiri. Hal yang sama berlaku bahkan untuk para assassin yang berada di stealth. Sejumlah besar NPC masih berjaga di dekat tetes-tetes ini, dan semua orang sudah menyaksikan betapa kuatnya NPC ini. Tentu, tidak ada yang mau menyumbangkan peralatan mereka sendiri ke Zero Wing. Tanda hubung. Pada saat yang sama, berita tentang kekalahan Dragon Phoenix Pavilion menyebar dengan kecepatan cahaya. Praktis semua diskusi di forum resmi menyebutkan kejadian ini. Tidak mungkin kan, Pavilion Naga Phoenix benar-benar hilang? Kamu pasti bercanda. Pavilion Naga Phoenix benar-benar hilang. Aku memiliki dokumentasi video langsung di sini. Dan kamu dapat memilikinya hanya dengan 50 kredit. Petik 2. Mayoritas pemain di domain dewa ragu dengan kekalahan Dragon Phoenix Pavilion. Pavilion, yang tetap tak tergoyahkan selama ini, sebenarnya telah dikalahkan. Itu adalah kekalahan. Bahkan War Dragon Legion paling kuat di Pavilion telah kehilangan lebih dari separuh anggotanya. Kerusakan yang diderita Pavilion kali ini benar-benar tak terhitung. Star Moon City, di dalam Ouroboros Guild Residence. Salju, Zero Wing benar-benar menang melawan Dragon Phoenix Pavilion.
Seperti yang kamu duga, wajah Zhao Yueru yang tidak bercela penuh kejutan ketika dia menerima berita terbaru tentang perang antara Zero Wing dan Dragon Phoenix Pavilion. Tidak ada yang mengejutkan tentang ini, kata gentle Snow, senyum cerah muncul di wajahnya. Api hitam tidak bodoh. Selain itu, dia tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak percaya. Karena dia berani bertarung dengan Pavilion, dia secara alami memiliki dasar untuk kepercayaan dirinya. Hanya saja, aku tidak pernah membayangkan bahwa sumber kepercayaannya akan begitu kuat. Petik 2. Kami beruntung kali ini. Karena kita bersekutu dengan Zero Wing, para tetua yang berencana Cao Chenghua tarik ke sisinya harus hati-hati mempertimbangkan kembali tindakan mereka, Zhao Yueru tertawa. Beberapa saat setelah Zhao Yueru mengucapkan kata-kata ini, pintu ke ruang pertemuan terbuka, dan beberapa pria dan wanita paruh baya berpakaian bagus masuk. Melihat kedatangan beberapa orang ini, Snow lembut tidak bisa menahan senyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Nasib benar-benar tahu cara bermain-main dengan orang-orang. Pria dan wanita ini tidak lain adalah beberapa dari tetua Ouroboros yang sangat terampil dan berpengaruh. Biasanya, tetua ini sedikit memperhatikan masalah persekutuan, hanya berfokus pada penggilingan, naik level, dan merampok Dungeons. Bahkan Cao Chenghua tidak berani menyinggung sesepuh ini dengan santai. Sebelumnya, Snow Gentle telah mencoba mengundang para tetua ini untuk berdiskusi tentang beberapa hal. Namun, mereka hanya mengabaikan tawarannya. Sekarang, bahkan tanpa memerlukan undangannya, orang-orang ini telah mengambil inisiatif untuk datang mencarinya. Situasi ini membuat Snow lembut tak bisa berkata-kata. Saat itu, dia hanya memutuskan untuk menjadi sekutu Zero Wing untuk membayar utangnya kepada Black Flame. Namun, sekarang, tampaknya dia malah semakin terikat padanya. Pemimpin persekutuan Snow, kami benar-benar meminta maaf untuk sebelumnya. Beberapa dari kita sibuk menyerbu Dungeons selama ini, jadi kami gagal bertemu denganmu. Sekarang, bagaimanapun, kita sudah jelas tentang situasi persekutuan. Beberapa dari kita di sini dengan suara bulat memutuskan untuk mendukung kamu sepenuhnya. Jika Cao Chenghua berani mencoba untuk memisahkan Ouroboros, dia harus melewati kita terlebih dahulu sebelum dia bisa melakukannya, kata perisai prajurit terkemuka, tertawa. Sekarang Zero Wing telah mengalahkan Dragon Phoenix Pavilion, Guild Super kelas 1, ketenaran dan statusnya di domain dewa secara alami jauh berbeda dari sebelumnya. Sebelum kemunculan Zero Wing, manajer tingkat atas dari berbagai guild besar secara diam-diam melakukan yang terbaik untuk menjalin koneksi dengan Super Guild untuk meningkatkan otoritas mereka di dalam guild mereka sendiri. Banyak guild besar bahkan telah mengambil inisiatif untuk mencari bantuan dengan Super Guild untuk mendapatkan perlindungan dari Super Guild ini. Dengan begitu, jika geng lain ingin mengambil tindakan terhadap mereka, geng ini harus berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan terhadap mereka. Lagi pula, tidak ada yang ingin membuat marah Super Guild. Sementara itu, sekarang Zero Wing telah mengalahkan Dragon Phoenix Pavilion, konsekuensinya sudah jelas. Di masa depan, Zero Wing mungkin sekali akan menjadi persekutuan kelas super pertama. Ketika seorang pria menjadi kuat, orang-orang di dekatnya dapat juga menggunakan mantelnya untuk sukses. Karena Gentle Snow adalah sekutu Zero Wing, itu berarti bahwa Gentle Snow mendapat dukungan dari apa yang setara dengan Guild Super kelas 1. Selama orang itu tidak bodoh, mereka akan tahu sisi mana yang harus mereka pilih. Kota Sungai Putih, kediaman Nol Wing. Pemimpin persekutuan, aku sudah memperhitungkan hasil perang. Ini statistiknya, kata Aquaros, senyum di wajahnya saat dia menyerahkan daftar data kepada Si Feng. Bagaimana mungkin ada begitu banyak? Kami benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Sudut bibir Si Feng sedikit berkedut ketika dia melihat daftar itu. Bab 559, tumbuh lebih kuat. Jumlah peralatan dalam daftar statistik melebihi 20.000. Sebagian besar peralatan awalnya milik anggota Zero Wing yang telah berpartisipasi dalam perang, sehingga mereka harus dikembalikan. Selain itu,
Mereka harus memperhitungkan hadiah karena membunuh pemain musuh dan juga subsidi kematian. Namun, bahkan setelah dikurangi semua biaya yang diperlukan, mereka masih memiliki lebih dari 5.000 potong peralatan yang tersisa. Awalnya, Si Feng berpikir Zero Wing hanya akan mendapatkan sedikit keuntungan dari perang ini. Lagi pula, pasukan Zero Wing yang terdiri lebih dari 10.000 elit praktis telah mengalami penghancuran total, hanya beberapa ratus elit yang masih hidup pada akhir perang. Sedangkan untuk anggota inti tier 1, hanya beberapa lusin yang selamat. Kompensasi atas kerugian lebih dari 10.000 anggota elit dan ratusan anggota inti adalah sangat besar. Memiliki surplus lebih dari 5.000 potong peralatan melampaui harapan Si Feng sepenuhnya. Kami beruntung bahwa peralatan anggota pavilion memiliki kualitas yang sangat baik. Tidak seperti pertempuran sebelumnya yang kami lawan sebelumnya ketika hanya ada cukup banyak rampasan perang untuk dilalui, meskipun kerugian kami tidak signifikan saat itu. Pada saat ini, Aqua Rose sangat gembira. Persekutuan yang mereka lawan di masa lalu jauh lebih miskin dibandingkan dengan pavilion Naga Phoenix. Guild musuh saat itu sebagian besar terdiri dari pemain biasa, dengan hanya sejumlah kecil pemain elit, peralatan yang bisa mereka jatuhkan secara alami berkualitas rendah. Peralatan perunggu dan misterius besi dianggap sebagai barang papan atas bagi persekutuan itu. Namun sekarang, musuh yang mereka bunuh adalah para elit dan ahli pavilion Naga Phoenix. Tentu saja, barang yang mereka jatuhkan berada pada level yang sama sekali berbeda dalam hal kualitas. Sebagian besar peralatan yang dikenakan oleh anggota elit pavilion adalah peralatan rahasia perak level 20, dengan yang terlemah adalah peralatan misterius besi level 20. Dan yang terkuat adalah peralatan fine gold level 20. Adapun anggota War Dragon Legion, semua peralatan yang mereka kenakan adalah level 25, dengan mayoritas adalah level 25 fine gold equipment, dan yang terlemah adalah level 25 secret silver equipment. Beberapa legioner bahkan memiliki level 25 dark gold equipment. Tentu saja, barang yang mereka jatuhkan sangat mencengangkan. Saat ini, level 20 bronze equipment sedang dijual seharga sekitar 20 silver. Bahkan peralatan misterius besi dijual dengan harga sekitar 40 perak saja. Namun, harga untuk peralatan rahasia perak adalah cerita yang berbeda sama sekali. Dengan selisih hanya satu peringkat, harga naik dari sekitar 40 perak lurus ke sekitar 90 perak. Jika itu adalah peralatan rahasia perak yang dimaksudkan untuk MET, harganya akan naik lebih jauh, hingga 1 emas 20 perak. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh sulitnya memperoleh peralatan rahasia perak. Di level 20, parti Dungeons beranggotakan 6 orang, bahkan di Hell Mode, hanya ada kesempatan tetap bagi peralatan Silver Secret untuk turun. Hanya 10 orang Hell Mode tim Dungeons yang akan menjatuhkan peralatan rahasia perak dengan kepastian 100%, dengan kemungkinan kecil untuk menjatuhkan peralatan Fine Gold. Sebagian besar pemain di Gods Domain baru saja mulai menyerang level 20, 10 orang tim Dungeons, dan jumlah tim yang bisa menyerang mode neraka sangat rendah. Dengan pasokan yang ketat dari level 20 Secret Silver Equipment, wajar saja jika harga menjadi jauh lebih tinggi. Adapun peralatan Fine Gold level 20, harganya bahkan lebih tinggi. Setiap bagian dari peralatan tersebut dijual setidaknya 4 gold. Biasanya, hanya 20 orang Hell Mode tim Dungeons yang akan menjatuhkan peralatan Fine Gold dengan kepastian 100%. Sementara itu, hanya ada satu peluang tetap bagi seseorang untuk jatuh dalam Hard Mode. Karenanya, Fine Gold Equipment jauh lebih jarang, dan harganya jauh lebih tinggi. Jika peralatan level 20 sudah seperti ini, tidak perlu menyebutkan peralatan level 25. Untuk peralatan, meskipun peningkatan dalam satu peringkat setara dengan peningkatan dalam 5 level, level 25 Silver Equipment jauh lebih mahal daripada level 20 Gold Equipment. Saat ini, setiap bagian dijual seharga 5 emas atau lebih. Selain itu, pasokan peralatan rahasia perak level 25 di pasar sangat terbatas,
orang-orang biasanya mengedarkan peralatan seperti itu di dalam lingkaran dalam mereka sendiri. Dan para pemain harus mengandalkan koneksi mereka untuk membelinya. Adapun peralatan Fine Gold level 25, mereka dianggap sebagai peralatan terbaik yang saat ini tersedia di domain GAT. Mengesampingkan fakta bahwa tidak ada yang akan menjual peralatan seperti itu di tempat pertama, jika ada beberapa tersedia untuk dijual, harganya akan setidaknya 15 emas. Saat ini, di antara 5.000 lebih peralatan yang ada di tangan Si Feng, ada lebih dari 2.000 potong perlengkapan besi misterius level 20 dan lebih dari 2.000 peralatan rahasia perak level 20. Adapun sisanya, lebih dari 600 buah adalah level 20 Fine Gold Equipment, lebih dari 400 adalah level 25 Secret Silver Equipment, lebih dari 150 adalah level 25 Fine Gold Equipment. Dan total 12 potong adalah level 25 Dark Gold Equipment. Jika dikonversi menjadi koin, semua peralatan ini akan bernilai lebih dari 10.000 emas. Setelah bertarung dalam satu perang, Zero Wing telah menghasilkan keuntungan murni lebih dari 10.000 emas. Guild manapun akan merayakan setelah panen seperti itu. Belum lagi, bahkan jika persekutuan memiliki 10.000 emas, itu tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak peralatan. Jika persekutuan ingin berkembang dengan cepat, selain memiliki ahli yang memimpin anggotanya, itu juga penting untuk memiliki peralatan di gudang persekutuan. Jumlah peralatan yang dimiliki guild menentukan jumlah anggota yang bisa dipertahankannya. Sekarang Si Feng telah menerima gelombang besar peralatan, dia pasti bisa memajukan Zero Wing lebih jauh, menyerap lebih banyak anggota ke dalam persekutuan. Ketua pemimpin, haruskah aku menempatkan peralatan ke gudang persekutuan? Aqua Rose bertanya. Atur mereka dan tempatkan yang memiliki atribut yang bagus ke dalam gudang persekutuan. Serahkan sisanya kepada Melankolik untuk dijual, Si Feng menginstruksikan setelah memberikan beberapa pertanyaan padanya. Mayoritas pemain saat ini sudah mencapai level 20 atau lebih. Mereka yang belum mencapai level 20 adalah orang baru di domain GAT, atau hanya pemain lifestyle biasa. Sementara itu, semua anggota elit di Zero Wing adalah level 25 atau lebih tinggi, sedangkan anggota biasa adalah level 23 atau level 24. Oleh karena itu, permintaan mereka untuk peralatan level 20 tidak terlalu tinggi. Peralatan level 20 saat ini dianggap sebagai peralatan utama di domain GAT. Popularitasnya kebetulan berada pada puncaknya. Setelah lebih banyak waktu berlalu, peralatan level 20 akan menjadi usang dan kehilangan nilainya. Karenanya, sekarang adalah waktu terbaik untuk menjual kelebihan peralatan mereka dan memaksimalkan keuntungan mereka. Saat ini, perusahaan perdagangan cahaya lilin terus berkembang setiap hari. Namun, berbagai barang yang dijual perusahaan masih kurang. Ada batas jumlah pemain yang bisa ditarik oleh firma hanya dengan mengandalkan kit baja menengah-menengah dan batu cahaya. Hanya ketika perusahaan bisa menjual peralatan bagus dalam jumlah besar maka perusahaan benar-benar dapat mempertahankan tanahnya di Star Moon Kingdom. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, banyak perusahaan dagang akan menjual peralatan perunggu, misterius besi, rahasia perak, emas murni, dan bahkan emas gelap yang diproduksi oleh para pemalsunya. Hanya dengan mengikuti contoh itu, firma perdagangan Candlelight dapat mempertahankan daya saing tokonya. Segera setelah itu, Si Feng keluar dari permainan untuk beristirahat. Waktu berlalu dengan lambat. Pada hari setelah pertempuran hebat, suasana di sekitar White River City tidak lagi menindas seperti sebelumnya, dan banyak pemain di jalanan mulai berbicara tentang perang kemarin. Mengutuk, aku tidak percaya. Ketika aku sedang bekerja di siang hari, satu pavilion naga Phoenix benar-benar dikalahkan. Petik 2. Aku tahu, Zero Wing adalah OP sekarang. Jika bahkan guild super kelas 1 tidak berdaya melawannya, itu akan lebih mustahil bagi guild lain. Petik 2. Sangat disayangkan bahwa kamu tidak bisa menonton pertempuran itu. Pavilion naga Phoenix itu benar-benar pantas disebut sebagai persekutuan tingkat pertama. Jumlah ahli yang mereka kirim kemarin bisa dengan mudah mengalahkan guild kelas 1.
Namun, Zero Wing masih keluar di atas. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa mereka benar-benar memiliki penjaga NPC yang kuat, bahwa satu NPC membunuh ratusan ahli tingkat atas sendirian. Mataku hampir jatuh ketika aku melihat pemandangan itu saat itu. Petik 2. Sekarang Zero Wing telah mengalahkan Dragon Phoenix Pavilion, itu pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Aku mendengar bahwa Zero Wing telah memulai perekrutan massal lagi. Aku gagal tes mereka terakhir kali. Aku ingin tahu apakah aku bisa melewatinya kali ini? Petik 2. Sebelumnya, aku berpikir untuk mencoba bergabung dengan Super Guild. Namun, sekarang, tampaknya tidak perlu melakukannya. Aku akan pergi dengan kamu untuk melamar ujian. Petik 2. Para pemain independen yang memenuhi jalan-jalan dan gang-gang di White River City berbicara dengan bersemangat tentang Zero Wing, api antisipasi yang menyala di mata mereka. Para pemain ini merasa bangga hanya berpikir tentang tinggal di kota yang sama dengan Zero Wing, persekutuan yang mampu bersaing melawan Dragon Phoenix Pavilion. Dibandingkan dengan guild kelas 1 flamboyan itu, Zero Wing jauh lebih kuat. Pada kenyataannya, reaksi seperti itu tidak terbatas hanya pada para pemain di White River City. Para pemain independen dari banyak kota lain, bahkan kerajaan lain, mulai bermigrasi ke White River City satu demi satu, masing-masing berharap untuk bergabung dengan Zero Wing. Hanya dalam waktu setengah hari, Zero Wing pulih sepenuhnya ke kekuatan aslinya. Jumlah pemain elit yang dimiliki Zero Wing sekarang bahkan lebih tinggi daripada sebelum perang dengan Dragon Phoenix Pavilion. Bab 560, Waktu Berubah. Biasanya, perserikatan yang terlibat dalam perang persekutuan harus menjalani pemulihan yang berlarut-larut sebelum mereka bisa mendapatkan kembali puncaknya. Namun, setelah kemenangan ajaib Zero Wing atas Dragon Phoenix Pavilion, prestise di seluruh kerajaan Star Moon melonjak. Pada saat ini, bahkan beberapa guild kelas 1 yang berbasis di Star Moon Kingdom tidak cocok untuk itu. Akibatnya, sejumlah besar pemain independen mengerumuni ke White River City untuk bergabung dengan Zero Wing. Dalam waktu singkat, Zero Wing berubah dari guild biasa dengan 50.000 anggota menjadi guild besar dengan lebih dari 80.000 anggota. Selain itu, ini adalah setelah Zero Wing meningkatkan kesulitan tes rekrutmennya. Yang paling penting, jumlah ini masih naik dengan cepat, tanpa ada tanda-tanda melambat sama sekali. Kecepatan pengembangan Zero Wing membuat berbagai guild besar di Star Moon Kingdom terdiam. Saat ini, Zero Wing sudah bisa digambarkan menggunakan istilah terlalu penuh. Semua ini adalah hasil dari masa depan Zero Wing menjadi tidak terbatas. Sebelumnya, meskipun Zero Wing telah menarik banyak perhatian karena berbagai prestasinya, pada akhirnya, itu hanyalah persekutuan kecil lain yang merupakan selusin sepeser pun di God's Domain. Itu adalah eksistensi yang akan lenyap dalam sekejap seandainya secara tidak sengaja membuat marah serikat besar. Oleh karena itu, ketika pemain independen memilih guild untuk bergabung, yang pertama mereka anggap pasti adalah guild besar bukan Zero Wing. Namun sekarang, situasinya telah berubah. Pertama, Zero Wing sudah merupakan keberadaan yang tidak perlu takut dengan guild lain. Kedua, perawatan dan manfaat yang disediakan Zero Wing bahkan melampaui perserikatan kelas 1. Ketiga, ada segala macam peralatan tingkat atas yang tersedia di gudang persekutuan. Hanya dengan melihat beragam peralatan akan membuat satu air liur. Belum lagi, Guild Residence juga memiliki sejumlah besar kamar pribadi yang tersedia untuk disewa. Apakah itu dalam hal kecepatan leveling atau kecepatan peningkatan peralatan, Zero Wing jauh lebih cepat daripada setiap guild lainnya. Dengan begitu banyak keuntungan, semua orang tentu saja berharap untuk bergabung dengan Zero Wing. Bukankah kalian terlalu sombong? Kamu mengalahkan serangan Dragon Phoenix Pavilion hanya sekali. Di antara sejumlah besar tim independen di luar sana, kekuatan tempur tim Flying Eagles kami pasti berperingkat di atas rata-rata. Kami akan sangat dihargai bahkan jika kami bergabung dengan persatuan tingkat pertama. Namun, sekarang kami mencoba untuk bergabung dengan Zero Wing, hanya 2 dari 10 dari kami yang berhasil lulus ujian kamu.
Apakah kamu tidak terlalu meremehkan kami? Seorang Guardian Knight level 24 menuntut dengan marah. Betul, kami bergegas ke tempat ini dari jauh dan telah menghabiskan banyak uang untuk biaya teleportasi, semua karena kami ingin bergabung dengan Zero Wing. Tidak bisakah kamu sedikit menurunkan tingkat kesulitan tes ini? Seorang level 23 Ranger mengeluh. Di aula rekrutmen di dalam kediaman Zero Wing, banyak pemain menyuarakan ketidakpuasan mereka atas tes rekrutmen Null Wing. Situasi ini membuat Aqua Rose sakit kepala juga. Dia tidak bisa mengerti mengapa Si Feng tiba-tiba memutuskan untuk menaikkan persyaratan meskipun ini sudah sangat tinggi sebelumnya, bahkan lebih tinggi daripada persekutuan kelas 1. Namun, sekarang, Si Feng mengangkat bar itu lebih jauh. Dia praktis mencoba untuk mendorong pemain menjauh dari persekutuan. Pemimpin persekutuan, ada banyak persekutuan di domain dewa, dan semuanya dengan panik berusaha merekrut anggota. Sekarang kita telah mengalahkan Pavilion Naga Phoenix, kita memiliki kesempatan sempurna untuk berkembang dengan cepat. Jika kami tidak mengambil kesempatan ini untuk merekrut sejumlah besar pemain saat kami masih populer, itu tidak akan semudah itu di masa depan. Tidak bisakah kamu sedikit menurunkan kondisinya? Aqua Rose bertanya. Sebagian besar pemain yang datang dari kota lain adalah pemain yang relatif terampil di kota mereka sendiri. Namun, untuk mengembangkan diri mereka lebih baik, mereka datang jauh-jauh ke White River City khusus untuk bergabung dengan Zero Wing. Orang bisa mengatakan bahwa para pemain ini adalah krim panen kota-kota lain, dan menolak mereka sekarang akan sangat disayangkan. Aku tidak akan mengubah kondisi ini bagaimanapun caranya. Selain itu, aku tidak mengundang mereka, mereka datang atas kehendak sendiri. Bagaimanapun, kondisinya ada di sana. Begitu mereka lulus, mereka secara alami dapat bergabung dengan persekutuan. Jika mereka gagal, tidak ada yang bisa kita lakukan. Sumber daya Zero Wing terbatas. Persekutuan kami bukan stasiun pengumpulan sampah. Apalagi, Zero Wing mengambil jalur elit. Tidak ada artinya merekrut secara massal. Si Feng sama sekali tidak menunjukkan tanda penyesalan. Perlahan, dia menjelaskan, kamu sudah melihatnya sendiri. Selama perang dengan Pavilion Naga Phoenix, Legiun Naga Perang hampir memusnahkan semua elit kita. Jika kami tidak memiliki sejumlah besar penjaga NPC untuk membantu kami, War Dragon Legion mungkin telah menghabisi kami. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan sekarang bukanlah meningkatkan jumlah anggota yang kita miliki tetapi untuk meningkatkan kualitas anggota kita. Petik 2. Aqua Rose terdiam saat mendengar kata-kata Si Feng. Kesenjangan antara kedua belah pihak dalam perang itu terlalu besar. Belum lagi War Dragon Legion, bahkan standar anggota elit Dragon Phoenix Pavilion secara signifikan lebih tinggi daripada Zero Wing. Seandainya celahnya lebih kecil, Zero Wing tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Memang, pikiranku harus dikaburkan sebelumnya. Aku akan segera melaksanakan perintah kamu. Setelah ceramah Si Feng, Aqua Rose akhirnya menyadari bahwa ia menundukkan kepalanya karena kegembiraan karena kemenangan mereka. Zero Wing selalu mengambil jalan elit. Justru karena inilah para anggota guild berhasil meningkatkan kekuatan mereka begitu cepat. Meskipun hanya memiliki 50.000 anggota, ada lebih dari 13.000 anggota elit di persekutuan. Ini adalah rasio yang sangat menakutkan. Selain itu, keberhasilan Zero Wing dalam mengembangkan dari persekutuan kecil dengan hanya beberapa ribu anggota menjadi persekutuan dengan lebih banyak anggota elit daripada persekutuan kelas 2 adalah semua. Karena setiap anggota persekutuan menerima bagian yang signifikan dari sumber daya persekutuan. Setelah itu, Si Feng menyerahkan semua hal yang berhubungan dengan Nol Sayap kepada Aqua Rose saat ia pergi ke ruang tempatnya di Candlelight Trading Firm. Permintaan kit armor mana menengah terlalu tinggi. Kit yang dia buat beberapa hari yang lalu hampir terjual habis sekarang, jadi dia harus segera mengisi persediaan. Selama periode waktu ini, Si Feng terus-menerus sibuk mengembangkan perusahaan perdagangan cahaya lilin, jadi dia tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Khususnya, batas waktu untuk Epic Quest-nya, Darkness Descents, hampir naik.
Untungnya, perusahaan perdagangan cahaya lilin sudah berkembang dengan baik, dan ketenarannya telah menyebar ke seluruh kerajaan. Tidak akan lama untuk mengakumulasi 30.000 emas. Tanda hubung. Sementara lautan pemain melamar untuk bergabung dengan Zero Wing, situasi di sisi Candlelight Trading Firm juga semakin tidak terkendali. Saat ini, kota Sungai Putih sedang berkembang. Itu tidak lagi kalah dengan Star Moon City. Terlebih lagi, selama periode waktu ini, Candlelight Trading Firm telah mulai menjual peralatan dalam jumlah besar, menikmati popularitas besar dari masyarakat. Adapun untuk perusahaan perdagangan luar biasa, itu sudah ditinggalkan dalam debu sekarang. Di dalam Candlelight Trading Firm yang semarak, berbagai guild besar yang semula berencana mengambil keuntungan dari kemalangan Zero Wing semuanya berkumpul di sini sekali lagi. Namun, kali ini, tidak ada yang menunjukkan kesombongan yang mereka miliki sebelumnya, dan mereka semua mengikuti aturan dari perusahaan perdagangan sampai ke surat itu. Ketua Pemimpin, apakah kamu benar-benar berpikir Black Flame akan bersedia untuk menemui kami saat ini? Tanya Purple Eye saat dia melihat Galaxy Pass. Karena dia telah membuka perusahaan perdagangan, dia tentu ingin melakukan bisnis. Namun, aku juga tidak yakin dengan kepribadian Black Flame. Sebelumnya, dia menantang Pavilion Naga Phoenix tanpa ragu-ragu. Kali ini, dia mungkin benar-benar mengabaikan kita. Galaxy Pass tertawa getir. Jika aku tahu segalanya akan berakhir seperti ini, aku akan mengikuti jejak Snow lembut sebelumnya. Aku mendengar bahwa Gentle Snow berhasil membeli cukup banyak kit menengah mana armor, dan mereka telah lama membuat persiapan untuk menyerang 50 orang tim Dungeon skala besar. Petik 2. Pavilion Naga Phoenix tidak hanya menderita kekalahan telak, tetapi Kaisar Sembilan Naga juga dipaksa untuk membawa War Dragon Legion kembali ke markas utama Pavilion untuk memulihkan diri. Jika bahkan Pavilion Naga Phoenix berakhir dalam keadaan seperti itu, persekutuan kelas 1 biasa seperti mereka tidak memiliki peluang melawan Zero Wing sama sekali. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Tak lama setelah Si Feng mulai menempa kit baju menengah mana menengah, senyum melankolik memasuki kamar penempaannya. Pemimpin persekutuan, banyak manajer tingkat atas dari persekutuan kelas 1 telah datang ke Candlelight Trading Firm. Kali ini, mereka ingin bertemu dan berdiskusi dengan kamu. Kapan kamu akan punya waktu untuk melakukannya? Senyum melankolik bertanya dengan lembut. Mereka akhirnya di sini. Si Feng menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Mengungkap senyum tipis, dia berkata, mari kita ke sana dan lihatlah, kalau begitu.